سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf suara saya sudah basah. Jadi hampir 10 hari safari dakwah di Padang, Sumatera Barat. Habis itu lewat jalur darat 7 jam menuju ke Riau. Habis itu nyambung ke tempatnya Ustaz Abdul Somad, yaitu ke Pekanbaru. Tapi ternyata beliau tidak ada, beliau di Malaysia. Jadi ternyata jadwal beliau 2 tahun itu full. Jadi terus habis itu saya langsung pulang ke, ternyata gak pulang ke rumah, langsung nyambung ke Kediri. Dari Kediri pulang ke Malang, istirahat 1 hari, dijemput langsung dari Solo. Jadi akhirnya 1 minggu di Solo Raya, 1 minggu. Habis itu lanjut ke Banjarnegara. Itu ternyata di sana suhunya 14 derajat, dingin sekali. Makanya sampai saya suara sudah. Jadi itu di pelosok pegunungan yang banyak gasnya itu, gas alam. Jadi itu Dieng. Jadi banyak di pemukiman di tempat-tempat ini orang warga ini. Jadi gas bermunculan. Habis itu diminta ke Banjarnegara kotanya. Di kotanya alhamdulillah ternyata banyak aktivis komunitas ibu-ibu di sana. Jadi saya benar-benar luar biasa, ternyata komunitas ada ibu-ibu. Jadi komunitas akhwat ibu-ibu bergerak gitu untuk perubahan. Jadi luar biasa banyak. Terakhir nyambung ke Kendal, ya. Kendal, Jogja, Semarang, Kediri, Surabaya, Malang. Hari Senin jam 2 malam baru nyampe rumah. Makanya mohon maaf ibu, suara sudah sangat berat. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup dan kehidupan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mohon izin saya
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang hidup di akhir zaman. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Salah, benar-benar hidup di akhir zaman ini dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman yang semakin hari semakin besar, semakin kompleks dan semakin berat, yang dialami oleh kaum muslimin, lebih khusus di Indonesia. Bahkan terakhir, ibu-ibu, kalau tidak salah, ibu-ibu saya tunjukkan tentang bagaimana fitnah akhir zaman yang kita hadapi, yaitu gerakan Zionisme Yahudi internasional, yang sering kita sebut dengan fitnah sistem jajah. Sudah saya sampaikan ke ibu-ibu terakhir, bagaimana sekarang gerakan LGBT, lesbi, gay, bisex, dan transgender benar-benar semarak dan mengglobal, mendunia. Bahkan yang kita saksikan, ibu-ibu, ujung-ujungnya ini adalah depopulasi, pengurangan jumlah penduduk. Jadi Zionisme Yahudi ini ternyata tidak puas hanya dengan virus. Berapa ibu lihat korban virus COVID-19 kemarin? 300 lebih ulama, ustaz. Bahkan ibu tahu sendiri kan, ada yang disengaja, ada yang disengaja. Kalau ada seorang ulama, ustaz masuk, sudah jangan harap pulang, pasti mati. Gitu. Solo saja kemarin saya di Solo itu berapa, 20 lebih ustaz yang meninggal. Ada kesengajaan. Belum lagi ulama-ulama. Gitu. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata mereka belum puas. Indonesia jutaan dulu, karena saking tidak diekspos. Indonesia jutaan yang meninggal, ya, tapi tidak pernah diekspos, tidak pernah diekspos. Nah, mereka tidak puas, belum puas dengan virus. Bahkan 2024 ini mereka kembali akan menggunakan virus lagi. Ya. Makanya ibu-ibu, di Indonesia ini sudah ketika saya silaturahmi ke, alhamdulillah, kebetulan saya bertemu dengan Bapak Jenderal Purnawirawan, ya sudah mantan Kasat. Saya bertemu dengan Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Danjen Kopassus. Kemudian saya bertemu dengan Bapak Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir. Beberapa jenderal yang lain, termasuk juga Pak Sugeng-Waras, Kolonel. Terakhir 2 minggu yang lalu saya dipanggil mantan Panglima TNI, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Saya waktu itu ya agak kaget, SOP-nya kok ketat sekali, super ketat. Saya dipanggil, begitu masuk hotel bintang 5 itu tidak boleh lewat lobby, tidak boleh lewat lobby hotel, tidak boleh. Jadi langsung parkir lantai 5, kemudian naik lift. Baru alhamdulillah saya dirangkul Pak Gatot Nurmantio. Ustaz, alhamdulillah saya terus mengikuti ceramah Ustaz di YouTube. Jadi Pak Gatot ternyata senang melihat ini ceramah-ceramah saya di YouTube. Alhamdulillah.
Akhirnya beliau menyampaikan beberapa gambaran tentang Indonesia kekini. Sungguh mengerikan. Makanya terus akhirnya alhamdulillah saya terus koordinasi dengan ulama-ulama baik di Madura, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Dan insya Allah besok Kamis saya insya Allah terbang ke Kalimantan selama 20 hari. Jadi 13 kota kabupaten. Besok pagi pada subuh insya Allah 13 kota kabupaten di Kalsel, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Terakhir saya akan diminta untuk dakwah di komunitas suku Dayak, yang mualaf suku Dayak. Jadi saya mohon doa ya, mudah-mudahan saya diberi kesehatan, diberi perlindungan dari Allah SWT. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ternyata 2024 mereka juga akan menggunakan senjata biologis, virus yang lebih mematikan daripada virus COVID-19. Makanya ibu-ibu, saya undang Ibu Profesor Dr. Siti Fadila Subari. Alhamdulillah beliau datang, langsung saya ajak ke Lafayette, yang Lafayette ini Semeru dulu ya, depan BCA, Bang BCA kaitannya. Langsung saya ajak, alhamdulillah kebetulan yang punya Lafayette itu jamaah saya, Pak Yusuf Masyarakat. Wes Ustaz, Pak Lebono itu VIP. Jadi langsung alhamdulillah masuk di VIP sehingga kita bisa tenang ngomong-ngomong. Jadi Bu, 2024 ini diprediksi ada virus yang lebih mematikan lagi. Kira-kira apa nasihat Ibu? Karena Ibu satu-satunya orang yang paling ditakuti oleh Amerika. Paling ditakuti oleh Amerika. Sampai akhirnya beliau dijebloskan penjara 4 tahun. Kan beliau Menteri Kesehatan. Beliau pakar virus. Bu Siti Fadila Subari itu pakar virus. Dijebloskan penjara 4 tahun tanpa prosedur hukum. Karena Amerika, tekanan Amerika yang begitu kuat. Tapi apa beliau memberikan statement? Saya tidak takut kepada Amerika, yang saya takutkan hanya Allah. Masya Allah. Langsung saya coba omong-omong face to face Bu Siti Fadila. Saya dulu pernah Bu, ada kebijakan Menkumham pada saat terjadi COVID-19 itu yang umur 60 tahun ke atas harus keluar dari penjara karena sangat rentan, ya kan? Ini semua dikeluarkan kecuali Bu Siti Fadila Subari nggak boleh, karena beliau sangat membahayakan bagi negara-negara adidaya. Makanya Bu, Ibu sekarang sudah bebas. Tolong saya berikan, saya corongnya Ibu, ya kan? Masya Allah. Ustaz Andri, saya minta sampaikan ke semua kaum muslim. Pokok Ustaz harus terus menyampaikan apa? Ini kan diprediksi 2024 akan muncul lagi virus. Nah apa? Kita tidak boleh vaksin. Tidak boleh, jangan vaksin. Karena itu penyakit. Karena kita sudah diberikan imun oleh Allah. Nah, Bu, saya tanya, kalau yang sudah vaksin, tibu nabawi, minum madu, habatus sauda, minyak zaitun, ya kan? Bekam sari, minum air zam-zam, bekam sari, itu untuk penetralnya. Ini Bu, depopulasi, ini pembunuhan, depopulasi.
Bukan rahasia lagi, Bu. Tidak rahasia itu, nyata. Pengurangan jumlah penduduk. Jahat, Bu, ini jahat. Ini program Zionis Yahudi. Bukan rahasia. Makanya kalau yang sudah terlanjur vaksin, ibu konsumsi madu, habatus sauda. Saya, Bu, saya sarankan pada semua jamaah yang sudah vaksin itu minum madu, habatus sauda, minyak zaitun. Itu untuk apa? Untuk penetralnya. Makanya ibu-ibu dua tokoh, yaitu Siti Jun dan satu lagi itu saya lupa namanya, konvensi pers di Brussels, Belgia, marah terhadap gerakan Tibu Nabawi ini. Karena ternyata ini Tibu Nabawi ini satu-satunya bisa menggagalkan pembunuhan proyek demokrasi. Bahkan ketika dulu Pilpres 2019 itu kan 800 lebih petugas KPPS meninggal kan? Kenapa baru sekarang Ikatan Dokter Indonesia, ya kan? Kenapa baru sekarang Ikatan Dokter Indonesia menyampaikan, ya kan? Apa masih ngisi pengajian? Ya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sampai mana tadi, Bu? Dokter menyampaikan. Ya, dengan Tibu Nabawi. Jadi dua tokoh Zionis Yahudi ini benar-benar marah dengan Tibu Nabawi ini. Jadi ibu-ibu sampai ketika petugas KPPS itu, kenapa Ikatan Dokter Indonesia baru beberapa bulan kemarin ya berani menyampaikan bahwa 800 lebih petugas KPPS itu dibunuh, Bu. Bukan kelelahan, dibunuh pakai arsenik. Makanya ketika saya kuliah subuh di Masjid Al-Waqar, Terutama Bukit Hijau, Perumahan Bukit Hijau, turun saya menuju parkiran, ada ibu-ibu yang datang, Ustaz, saya sudah muntah darah. Ibu ini, dia petugas KPPS. Bu, sekarang juga ibu minum madu, habatus sauda, minyak zaitun, bekam sapi, minum air zam-zam. Alhamdulillah selamat. Benar-benar ini kejahatan yang sangat luar biasa. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Terus habis itu saya tanya Ibu Siti Fadila Subhanu, Profesor Dr. Siti Fadila Subhanu, Ustaz Andri sampaikan itu, jangan vaksin. Yang kedua, Tibu Nabawi. Itu tadi yang saya sampaikan. Minum, saya biasanya sudah untuk mengantisipasi senjata biologis itu, ya kan? Yang nanti 2024 akan muncul lagi. Itu sudah program. Bahkan nanti puncaknya kita nanti akan dipasang chip. Puncaknya nanti. Dan otomatis Yahudi ini ingin menjadikan seluruh dunia ini di bawah kontrol dan otoritasnya. Bapak, bahkan ibu tahu, setelah Bu Siti Fadila Supari itu menyampaikan apa sidak di Namru 2, Laboratorium Angkatan Laut Namru 2, yaitu sebelah gedung percetakan keuangan Republik Indonesia. Beliau sidak. Itu kan laboratorium, itu kamuflase. Ternyata di dalamnya itu dia menciptakan senjata biologis. Sampai Bu Siti Fadila Supari sampai bayangkan kalau itu disuntikkan di pipa PDAM Jakarta, berapa juta yang mati.
Akhirnya apa yang diungkap oleh Bu Siti Fadiyah Supari ini muncul, akhirnya nyata. Ternyata ada pesawat charteran Argentina itu turun mendadak karena kerusakan mesin di bandara di Buana Pudong, Cina. Ternyata isinya 3 anggota CIA, 1 anggota NAMRO dari Indonesia, dan 3 lagi dari negara-negara Eropa. Ternyata pesawat ini isinya gas beracun untuk disebarkan ke Afrika untuk membunuh rakyat Afrika. Makanya Dr. Lina Ribo itu pakar nutrisi dunia, dia mengungkapkan targetnya 3 miliar yang akan dibunuh. Pelan. Jadi terasanya itu setelah 50 tahun. Terasanya itu setelah 50 tahun. Itu yang sering Ibu dulu pernah kan saya tayangkan lewat fluoride, MSG dan aspartam. Bahkan saya dibantu riset uji lab oleh dokter-dokter. Saya terima. Makanya Ibu kan sudah pernah saya sampaikan. Akhirnya saya kan dibunuh, diracun ya. Karena saya sudah diingatkan sama dokter-dokter itu, Ustaz, hati-hati, jangan sekali-kali buka gerakan rahasia ini. Coba Ustaz buka di internet, itu 200 yang dibunuh, misterius. Ibu kan pun sudah pernah saya sampaikan itu. Saya akhirnya ditarget, sehingga ketika saya bimbing umroh 45 orang dari Malang itu udah saya dimasuk minuman saya di pesawat Garuda dikasih racun, sehingga pembuluh darah otak saya sampai pecah. Yang dulu sudah pernah saya ceritakan, gak usah saya ulangi lagi. Makanya di kepala saya, kepala saya dibor 2 untuk ngambil racunnya. Kemudian kalau Munir kan asli, kalau saya sampai otak. Memang tujuannya untuk bunuh saya. Itu targetnya itu. Makanya Dr. Farhad Balafif yang dokter spesialis bedah saraf otak di Lafaret itu kan ke rumah saya, Ustaz diracun. Tapi alhamdulillah, qadarullah, Allah memberikan pertolongan. Saya langsung dilarikan di rumah sakit tingkat kerajaan Saudi Arabia. Dan itu kata Dr. Farhad, yang punya alatnya itu cuma 2, kerajaan Saudi sama Elizabeth Singapura, rumah sakit Elizabeth, cuma itu. Nah, Dr. Farhad Balafif ngomong di depan saya, Ustaz, kalau Ustaz dioperasi di Indonesia itu opsinya cuma 3. Pasca operasi koma berkepanjangan, kalau udah gila, opsi ketiga mati. Alhamdulillah, saya kan setelah dibor 2 kepala saya ini, kemudian di endoskopi masuk hidup. Nah, makanya ada kerobekan di otak saya ini, terus dipasang clamping, supaya tidak terjadi pendarahan di otak. Jadi makanya saya CT scan di rumah sakit Lafaret itu besarnya logamnya itu sebesar mata ikan di otak, di kepala saya. Jadi alhamdulillah, walaupun pasca operasi itu ya terus gak usah saya ceritakan lagi karena sudah saya ceritakan. Alhamdulillah selamat, Allah masih memberikan kehidupan. Nah ibu-ibu, itu sekarang, makanya ibu-ibu, saya benar-benar begitu saya undang Profesor Dr. Siti Fadiyah Supari, saya minta nasihat beliau, karena beliau satu-satunya pakar virus di Indonesia. Beliau sangat ditakuti oleh Amerika. Alhamdulillah, itu saran beliau, jangan vaksin. Yang kedua, itu nakal. Yang ketiga,
Ini yang paling utama. Apa? Rawat iman. Rawat iman. Sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Istiqomah. Jadi ini tadi prolog ya. Mohon maaf, ini tadi prolog. Nah sekarang masuk materi. Istiqomah. Jadi ini tadi ibu saya kasih gambaran. Nah, jadi saya diberikan nasihat oleh Ibu Profesor Dr. Siti Fadilah Subari. Jadi saya balik ya. Pertama, kuat rawat iman. Istiqomahlah dalam iman kepada Allah. Jaga tauhid kita. Jaga tauhid kita. Jaga iman kita. Jadi kita mohon kepada Allah supaya diberikan keistiqomahan sampai kita menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, hibun nabari. Yang ketiga, jangan vaksin. Jangan mau divaksin. Makanya begitu saya diundang ke RNC Bontang, diundang ke Balikpapan, diundang ke Sumatera Barat, itu alhamdulillah ada beberapa jamaah Ustaz wis beres tanpa vaksin, sudah beres, artinya tanpa vaksin. Tapi ketika KTP elektrik kita, digital kita dicek itu sudah vaksin, padahal saya tidak vaksin. Alhamdulillah. Jadi ternyata kita punya jamaah yang saling ta'awun, saling tolong menolong. Tidak vaksin tapi kita sudah punya surat vaksinnya. Jadi kalau dicek di ini alat digital itu, kita sudah otomatis sudah booster 1, 2, 3 gitu. Jadi itu. Nah, itu. Jadi alhamdulillah jamaah-jamaah kita memberikan kemudahan. Nah, jadi itu sudah. Soalnya bahaya bagi tubuh kita. Katanya Profesor Dr. Siti Fadilah Subari, mantan Menteri Kesehatan itu, vaksin itu kan penyakit. Dan masuk akal, kita sudah punya imun, dikasih penyakit terus bisa fit gitu, omong kosong. Itu cara untuk melakukan pembunuhan secara pelan-pelan. Itu. Bahkan pakar vaksin tingkat dunia itu memberikan statement, vaksin yang terbaik adalah tidak vaksin. Coba. Ini pakar vaksin tingkat dunia, bukan positif dan sebenarnya, yang tingkat dunia. Vaksin yang terbaik adalah tidak vaksin. Ini. Nah, sudah Bu ya. Kita masuk materi. Jadi tadi sudah, yang sekarang kita fokus istiqomah. Ibu yang dimuliakan Allah. Bagaimana kita menjaga keistiqomahan dan kita benar-benar terus mendapatkan keistiqomahan dari sisi Allah. Jaga istiqomah dan kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ibu bisa lihat dalam surah Fussilat ayat 6. Surah Fussilat ayat 6. Surah Fussilat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Tetaplah kalian di jalan Allah yang lurus. Shiratal mustaqim. Wastaghfiruh, dan mohon ampunlah kepada Allah. Kalangan mufassir, ahli tafsir menafsirkan surah Fussilat ayat 6 ini. Jadi istiqomah itu adalah anugerah Allah, karunia Allah, bukan dari kita. Ini Bu, perlu diperhatikan,
Istiqomah itu anugerah Allah, karunia Allah, bukan dari kita. Ini yang harus kita garis bawahi. Nah, kalau kita ingin diberikan keistiqomahan dari sisi Allah, Allah berikan kuncinya. Fastaghfiruhu, dan mohon ampunlah kepada Allah. Jadi kunci kalau kita ingin diberikan keistiqomahan dari sisi Allah, kita disuruh istighfar. Ini kuncinya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Terima kasih Rani. Masya Allah. Terima kasih banyak. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kuncinya istighfar. Kapan waktunya? Cari yang paling ijabah. Kalau Rasulullah SAW yang zil Rabbul Alamin sama itunya terus lain akhir. Allah turun di langit bumi pada sepertiga malam, 2/3 malam akhir. Buya Hamka menafsirkan 1 jam sebelum subuh. Itu saat-saat yang tepat untuk kita istighfar. Nah, ibu ketika sholat tahajud itu bisa dimaknai istighfar dan istighfar. Itu loh, Bu. Sama dengan ibu dzikrullah. Ibu sekarang dari rumah datang di Masjid As-Salam taklim. Ini masuk kategori dzikir apa enggak? Dzikir. Jadi ibu jangan punya persepsi dzikir itu terus diam. Amin gitu. Bukan. Ibu taklim ini di majelis ilmu ini termasuk kategori dzikrullah. Apalagi Rasulullah sudah memberikan motivasi. Kalau Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Ini hadis sahih riwayat Muslim. Barang siapa berjalan menuju majelis ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Luar biasa. Dan ibu ini masuk kategori pagi ini masuk kategori jihad at-taklim. Jihad. Makanya kalau kita dan kondisi seperti ini, kita benar-benar jihad at-taklim. Nah, saya tanya ini Bu. Nah, ketika kita pulang, Tuhan kita kecelakaan, meninggal, itu mati apa itu? Syahid. Ini kelebihan orang yang berangkat menuju majelis ilmu. Karena kemarin, ya Allah, pas saya di posisi di Jawa Tengah, saya dapat berita ada jamaah Masjid As-Salam Bendungan Baituri Pandan ya, Bendung Masjid As-Salam yang ini Trogomas. Jadi beliau keluar menuju masjid, ketabrak sepeda motor truk, meninggal. Insya Allah beliau syahid. Kan kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, dalam kondisi apa kita mati. Hanya Allah yang tahu. Bahkan saya beberapa minggu kemarin kan diundang di Ponorogo, di tempatnya Ustaz Dr. Muhammad Ghazali. Yang kemarin. Ya, kan ngisi di sini juga. Ya, saya diundang 1 minggu yang lalu. Saya diundang di pondoknya beliau. Dan ternyata istrinya haji. Saya pulang, saya kan tidak pulang ke Malang, saya langsung ke Solo, ya kan? Saya langsung ke Solo, kan saya dijemput oleh panitia, langsung ke Solo. Ada berita istrinya Pak Ghazali meninggal di Mekah. Allahu Akbar. Sampai itu pada saat mau disolatkan di hadapan jutaan umat Islam di Mekah, di Masjidil Haram. Itu.
Ada videonya. Masya Allah, itu kematian yang indah. Coba. Kan gak nyangka. Saya baru pulang dari sana. Enak sudah anda. Ya Allah, ternyata ya, meninggal di Mekah. Ya. Ada jamaah saya, ibu-ibu di jalan Bunga-Bunga. Udah pesan sakampling bu, kuburan samaan. Sakampling pesen. Habis itu kain kafannya disiapkan di almarinya. Di almari anaknya diberi inilah ya kain kafanku. Jadi sewaktu-waktu sudah siap. Qadarullah, meninggalnya di Mekah. Berarti kuburannya yang di sama Anda ganggu, kain kafannya yang di almari tidak terpakai. Gitu. Kapan kita mati? Di mana kita mati? Dalam kondisi apa kita mati? Hanya Allah yang tahu. Gitu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah dari sini, tadi kembali lagi ke istighfar. Jadi kita manfaatkan pada sepertiga malam, 2/3 malam akhir, 1 jam sebelum subuh, terutama pada saat sujud akhir, kita mau ampun pada Allah. Apalagi ibu-ibu, apalagi kita ittiba kepada Rasulullah SAW, ba'dal subuh, ba'dal asar. Ini tempat-tempat yang dijabah. Rasulullah ngajari kita baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana adwa waqtika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bika min faqfirni fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Rasulullah kasih kabar kalau kita baca ba'da subuh, siang hari kematian menjemput kita, jannah surganya Allah SWT. Begitu juga ba'dal asar, kita baca sayyidul istighfar, malam hari kematian menjemput kita, jannah. Makanya ya Allah beri keistiqomahan, ya Allah beri keistiqomahan, supaya kita bisa istighfar terus kepada Allah. Makanya ibu jangan terus pas, walaupun ibu pas di dapur, ya timbang dengarkan musik, ya kan, apalagi macam-macam itu ya. Sambil goreng-goreng, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak apa-apa, ibu di rumah kan, astagfirullah, astagfirullah. Jangan di luar. Kalau di luar nanti dirasani, ini alumni porong. Ya, di luar nggak usah memahami ibu ya. Kalau di luar di hati aja. Kalau di luar ibu di hati aja. Kalau di rumah ibu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Insya Allah anak suami paham, ya kan? Tidak apa-apa. Perbanyak istighfar. Kenapa? Rasulullah memberikan wasiat. Ya. Ketika ada Asma binti Abu Bakar datang. Wahai Asma, nanti di neraka itu banyak kaum wanita. Ya Rasulullah, kalau saya tidak ingin yang banyak di neraka itu gimana solusinya? Wahai Asma, tasaddaqlah, sedekahlah, wa akthiru al-istighfar, dan perbanyak istighfar. Jadi Bu, kalau ibu tidak ingin yang mayoritas di neraka, Rasulullah kasih 2 solusi: sedekah dan berbanyak istighfar. Itu sudah. Karena apa? Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan ternyata di neraka itu banyak kaum wanita. Wah, kenapa? Karena tidak bersyukur kepada suaminya. Ya, jadi kalau umpama bertahun-tahun, 60 tahun ya, 60 tahun bersama suaminya, tidak tahunya hari itu kesentrok sini ada khilaf, suaminya khilaf, wis 60 tahun itu tek habis, dihapus dengan 1 hari, jadi erek kabeh. Tapi kalau ibu-ibu sini, masya Allah, beda mungkin. Ibu-ibu yang saya hubungan itu. Kalau ibu-ibu sini, masya Allah, the best.
Ya, semuanya bersyukur pada suaminya. Ya. Makanya ibu, kalau istri yang the best, istri yang terbaik, itu manakala dia dapat ridho dari suaminya. Gitu. Makanya kenapa kalau ibu posisinya sebagai seorang istri, ketaatannya Allah, Rasul, suaminya. Kalau nggak punya suami, Kalau nggak punya suami, dicarikan. dicarikan. Ya, gitu. Tapi kalau sudah nenek-nenek kan masuk dicarikan lagi. Kalau sudah nenek-nenek sudah ridho Allah, ya kan? Ridho Allah, ya kan? Ya, ridho Allah, ya, ridho Allah. Nah, ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, apa hakikat istiqomah yang hakiki? Ibu bisa lihat dalam surah Al-An'am ayat 153. Surah Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ana hada siratan mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa ana hada siratan mustaqiman, dan sesungguhnya yang kami perintahkan inilah jalanku yang lurus, siratal mustaqim. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mencari jalan-jalan yang lain. Fattafarraqu bikum an sabili, karena jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah yang lurus ini. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian ini kami perintahkan kepadamu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi istiqomah, hakikat istiqomah yang hakiki ketika kita tetap konsisten berada di jalannya Allah, siratal mustaqim. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa selama kita menjalani kehidupan di bumi Allah ini, Allah kasih dua jalan. Tidak ada jalan yang ketiga, tidak ada. Sabilillah, jalannya Allah, dan sabil syaitan, jalannya syaitan. Cuma ada dua jalan. Golongannya juga ada dua. Hizbullah, golongannya Allah. Hizbul syaitan, golongannya syaitan. Kalau Hizbullah, golongannya Allah, itu orang-orang mukmin. Kalau Hizbul syaitan, itu golongan tempatnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Tentaranya juga ada dua, jundullah, tentaranya Allah, jundul syaitan, tentaranya syaitan. Nah, ibu-ibu, Allah ciptakan dua jalan selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Ini sunatullah, hukum objektif seni di dalam hidup yang diberikan oleh Allah pada setiap hamba-hambanya. Allah dan Rasulnya menegaskan dua jalan ini, as-sirat bainal haq wal batil, pertarungan antara al-haq dan batil itu senantiasa ada ila yaumil kiamat, sampai hari kiamat. Jadi sabilillah ini jalan al-haq, kebenaran. Sabil syaitan ini jalan batil, kebatilan. Jadi al-haq dan batil ini akan terus berperang sampai yaumil kiamat. Ini sunatullah. Pembela-pembela kebenaran, pembela-pembela kebatilan akan terus berperang. Coba ikra, baca realitas kehidupan. Ada siang, ada malam. Ada laki, ada perempuan. Ada susah, ada senang. Ada kaya, ada miskin. Ini sunatullah. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Fat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Sunnatullah allati qad khalat min qabl wa lan tajid sunnati tabdila. Jadi sunnatullah itu sudah berlaku sejak dulu. Kalian tidak akan pernah melihat, menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Ini ketetapan Allah, gak bisa dirubah. Gak bisa dirubah. Apa kalau bahasa Indonesia? Aksioma. Sesuatu yang tidak bisa dirubah. Sunnatullah. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ketika kita sudah diberitahu oleh Allah, ini dua jalan. Ya. Dan kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya, tetaplah kamu di jalan Allah yang lurus. Siratal mustaqim. Karena jalan yang lurus itu cuma satu. Jalan yang lurus itu cuma satu, yaitu ad-dinul Islam. Benar Bu? Jalan yang lurus cuma satu, ad-dinul Islam. Berarti Bu, semua jalan selain Islam batil, sesat dan batil. Ini harga mati loh Bu, harga mati. Jadi jalan selain Islam sesat dan batil. Jangan diremehkan. Kalau kita remehkan, bisa mengeluarkan kita dari agama Allah yang hak. Karena apa? Allah sudah tegaskan, jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang lurus cuma satu. Surah Al-Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna dina 'indallahil Islam. Agama yang sah, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Bahkan dalam surah Al-Imran ayat 85. Al-Imran 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyaqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari di agama selain Islam, maka sekali-kali agama itu tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti termasuk orang yang khusrin, rugi. Rugi di akhirat tempatnya neraka. Ini kan di akhirat itu kan cuma ada dua, surga, neraka. Ini makanya ibu-ibu, ini keyakinan yang harus kita gunjangkan di dalam hati kita, bahwa jalan yang lurus hanya satu, ad-dinul Islam. Tapi kalau ibu punya keyakinan seperti ini, kalau ibu punya keyakinan seperti ini, seperti yang Allah Rasulnya tetapkan, sekarang akan diberikan stigma radikal. Benar? Benar Bu? Kalau ibu punya keyakinan seperti ini, satu-satunya jalan yang lurus adalah Islam, ya Bu ya. Jalan selain Islam sesat dan batil. Ibu akan diberikan stigma radikal. Kira-kira siap enggak ibu dikatakan seperti itu? Siap enggak Bu? Insyaallah siap. Bu, kok cuma 3 orang? Siap. Bu, siap enggak? Siap. Bu, ini surga neraka loh Bu. Siap Bu? Siap. Kok cuma 10? Siap Bu? Siap. Takbir. Allah. Ini keyakinan. Ini yang akan kita bawa menghadap Allah. Kenapa? Sekarang ada gerakan pemurtadan. Apa gerakan pemurtadan? Kita mau dikeluarkan dari Islam. Bagaimana caranya? Kita dimasuki virus. Virusnya bukan virus COVID, bukan virus AIDS, antrak, flu burung, bukan. Tapi virusnya apa? Etikot, keyakinan baru. Apa? Semua agama sama. Pernah dengar? Semua agama sama. Astagfirullah. Ini pemurtadan Bu, kita mau dimurtadkan.
Itu loh. Kita mau dimurtadkan itu. Bahasanya kan elegan. Pluralisme. Bahasanya elegan. Pluralisme. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Ini bahaya, racun yang akan mengeluarkan kita dari agama Allah yang hak. Jadi ibu-ibu, bahas masalah istiqomah itu rotok keren. Yuk, rotok keren, rotok atos, hitam, tidak ada green, tidak ada apa. Ibu saya ajak untuk putih, golongan putih. Insya Allah jannah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ibu saya yakinkan seperti ini? Allah kabarkan dalam hadis qudsi. Kalau hadis qudsi itu kan berarti kan Allah yang berfirman, ya benar Adam, hai anak Adam, hai manusia, lau ataitani biqarabil atqaya. Kalau kamu datang menghadap Allah bawa dosa seluas bumi, tumbalah itani la tusyrik syai'an. Pada saat akhir kehidupan kita, kita tetap istiqomah, la ilaha illallah. Kita tetap istiqomah mentauhidkan Allah, tetap berada di jalannya Allah, siratal mustaqim. Karena ini yang nanti akan ditanyakan, man rabbuka. Itu yang nanti akan ditanyakan ketika kita berada di alam kubur. Man rabbuka, siapa Tuhan? Man dinuka, apa agamamu? Apakah ibu akan menjawab, agama saya pluralisme? Bu, kalau ibu jawab agama saya pluralisme, langsung malaikat bawa palu gada. Palu. Ini hak loh bu, nyata loh bu, bukan fiktif loh ini. Palu gada. Itu kata Rasulullah, kalau palu gada itu dihantamkan ke gunung, hancur lebur gunung itu. Dan dia dihantamkan ke tubuh kita. Gak terima lebur, remuk, berkeping-keping. Ini loh, marah malaikat itu. Ya, man nabiyuka, siapa nabi? Ya, saya tanya ke ibu nanti kalau di alam kubur, ya kan, di alam kubur yang ditanyakan man rabbuka, man dinuka, man nabiyuka. Pernahkah ibu baca hadis nanti ditanya awakmu kunut apa orang? Pernah? Pernahkah ada dalil? Awakmu NU apa Muhammadiyah? Pernah? Awakmu di masjid As-Salam apa di masjid Muhajirin? Gak akan ditanya. Pertanyaannya yang tiga, titik, tidak ada koma. Man rabbuka, siapa Tuhan? Mandilukan, apa agama? Man nabiyuka, apa siapa nabi? Cuma itu yang ditanyakan. Dan dah akan bu, dah akan ibu. Pakaianmu pakai sutra apa enggak? Tidak ditanya. Awakmu pakai perhiasan apa enggak? Tidak ditanya. Yang ditanya, siapa Tuhan? Apa agama? Siapa nabi? Insya Allah, kalau dia seorang mukmin, dia sudah punya keyakinan tadi itu satu-satunya jalan yang lurus hanya satu, adilul Islam. Kalau dia sudah yakin seperti itu, insya Allah begitu malaikat bertanya, sahabat, Allah berikan keteguhan. Allah mudahkan dia menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Insya Allah. Makanya ibu-ibu, insya Allah implikasinya, dampaknya nanti ketika kita membahas ini, dampaknya nanti tidak hanya dunia tapi akhirat. Gitu. Sudah yakin bu? Satu-satunya agama, jalan yang lurus hanyalah
Islam. Selain Islam, sesat dan batil. Ini sudah keyakinan yang harus ditemukan. Tidak ada kompromi. Kalau ada macam-macam, saya punya konsep lakum dinukum, bagimu agamamu, bagimu agamamu. Inilah toleransi yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Lakum dinukum. Nah ini. Ya, bagaimana Ustaz? Rasulullah tetangganya kan Yahudi. Tetangga Rasulullah itu kan Yahudi, orang kafir. Nah, kalau orang meninggal, bagaimana Rasulullah cukup berdiri di depan rumahnya sebagai tanda menghormati. Itulah contoh menghormati. Rasulullah tidak pernah ngajari kita kalau tetangga kita orang kafir sampai kita ikut ritualnya, tidak boleh. Kita punya konsep lakum dinukum, bagimu agamamu, bagimu agamamu. Nah, Islam itu rahmatan lil, rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi seluruh alam. Coba ibu duduk, kecelakaan di sebelah. Islam itu rahmatan lil alam. Apakah pernah ibu tanya, mas agamamu apa? Ini kecelakaan berat, luka-luka, berdarah-darah. Apakah ibu pernah mendengar pertanyaan, mas agamamu apa? Tidak kan? Langsung ditolong, langsung dibawa ke rumah sakit, ya kan? Kontak ambulan langsung. Itulah Islam rahmatan. Ibu tetangganya orang kafir, orang Kristiani, orang Katolik dan sebagainya, sakit, ya kan? Kalau Islam rahmatan lil alamin, kita jenguk, kita bawa makanan, ya kan? Karena Islam itu rahmatan. Tapi begitu bulan Desember, ibu ada undangan, tak undang ya Natalan yang memaku. Ini di sebelah. Kalau ini kebetulan Kristiani, tak undang Natal. Nah, ini baru ibu tegas lakum dinukum. Itulah Islam yang the best. Karena sekarang ini sudah rusak. Sekarang ini rusak. Kan kemarin di Lumajang itu tempat ibadah untuk semua agama. Tempat ibadah untuk semua agama. Geger di Lumajang, ditolak semua. Dan tiba-tiba bagian barat, tidak tahu itu di Kediri atau mana, pokok daerah barat, pesantren untuk semua agama. Ini nemen jauh, mana? Kediri. Iki di sekolah ibu, zaman edan, orang edan. Azaitun. Coba Bu, ibu tahu Bu, makanya di era fitnah akhir zaman seperti ini, ibu jangan lihat dohir, ya Bu ya, jangan lihat fisik. Kalau ibu lihat pesantren Zaitun termegah, terkaya seluruh Asia Tenggara. Pondok pesantren termegah, terkaya, terhebat se-Asia Tenggara. Tapi apa? Ajaran Al-Quran, ucapan Nabi Muhammad. Coba, ini menyimpang. Al-Quran itu kalam Allah, Al-Quran itu firman Allah. Nabi itu Rasulullah, utusan Allah, ya kan? Nah, Az-Zaitun, kalau sholat ojo pekan, jangan rapat. Pada Rasulullah perintahkan kalau sholat sawu sufufakum fa inna tasbihata sunnah iqamatus sholat. Rapat, luruskan sholat. Rapatkan tumit dengan tumit, pundak dengan pundak. Rapatkan. Ini Az-Zaitun dan Panji Gumilang ngomongnya bau.
Kalau bisa suaranya berjalan supaya tidak bau. Ini ibu ajaran ini sopo. Akhirnya saya ditanya madhabnya siapa? Madhab Soekarno. Astagfirullah. Dunia Islam ini madhab itu empat. Madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, cuma 4. Dan pondok pesantren Az-Zaitun tadi bilang madhab Soekarno. Ini kan pelecehan. Padahal Pak Karno itu ketika ziarah ke makamnya Rasulullah, itu baju kebesarannya dilepas, beliau berjalan dengan ngesot untuk ke makam Rasulullah. Lekok ning Zaitun madhab dijadikan madhab Soekarno. Astagfirullah. Habis itu apa statementnya lagi? Semua santri-santriku, gitu katanya, ya kan? Semua santri-santrinya boleh zina. Boleh zina, boleh, diperbolehkan. Ini pesantren termegah, terkaya. Ibu tahu rekeningnya pimpinan pesantrennya Panji Gumilang 259 rekening. Itu nilainya triliunan. Bukan miliar, triliunan. Gitu. Apa? Semua santri boleh zina. Kalau kepengen nebus dosa, bayar 2 juta. Cukup. Nebus dosanya cuma bayar 2 juta rupiah. Astagfirullah. Coba, ini pesantren termegah. Jangan enten, ini orang enten lagi. Apa? Kalau sholat Jumat campur aja, enak. Lagi perempuan. Sofia. Sing khotib perempuan. Khotib Jumat. Ini. Habis itu, ya Allah, ternyata aku begitu lulus dari pondok pesantren ini. Datangkan ke rumah masing-masing. Pak, Bu, kafir. Astagfirullah. Bapak ibunya yang tulang hampir banting tulang, meras keringat, biayai anaknya di pondok pesantren Az-Zaitun itu. Pulang-pulang bapak ibunya dikafirkan. Gimana Bu rasa hati seorang ayah dan ibu? Seperti itu. Alhamdulillah akhirnya Kiai Haji Adian Ali Dai, tokoh-tokoh ulama, majelis ulama minta segera ditutup, ditahan, ya kan, segera diadili. Alhamdulillah sudah diadili kan 9 jam, dan Pak Menko Polhukam sudah katakan itu ada delik pidana, dan alhamdulillah diputuskan oleh pemerintah pesantren itu disita oleh negara. Kemudian langsung diatur sepenuhnya oleh Kementerian Agama. Alhamdulillah. Ini sudah solusi yang terbaik. Dan ini semua ulama-ulama se-Indonesia minta supaya Panji Gumilang itu dihukum mati. Ini sudah. Jadi ini apa? Anggota Dajjal model baru. Ini anggotanya Dajjal. Ya Allah, itu yang kok banyak Bu ya yang terhipnotis. Bahkan saya dapat info katanya Panji Gumilang itu meniduri santriwatinya Bu ya. Itu sudah berapa? Nah, ini wis Bu ini nemen di Indonesia. Nemen. Makanya Bu sudah, ayo tetap di jalannya Allah. Yang kedua, yang ketiga ya. Kaidah yang ketiga. Pokok istiqomah itu adalah istiqomahnya qalb. Pokok istiqomah itu adalah istiqomahnya qalb, hati. Mohon maaf saya minum dulu.
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pokok istiqomah itu adalah istiqomahnya qalb. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalb. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi setiap jasad, setiap tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik-baiklah semuanya. Kalau segumpal darah itu jelek-jeleklah semuanya. Ala wa hiya qalb. Ketahuilah, yang dimaksud segumpal darah itu adalah qalb. Hati. Itu hati. Jadi pokok istiqomah itu ada istiqomahnya hati, istiqomahnya qalbu. Itu pokok istiqomah. Oleh karena itu Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang suka mensucikan qalbunya, dan merugilah orang-orang yang mengotori qalbu. Ini qalbu. Oleh karena itu kita diberi contoh oleh Rasulullah, lakukan tazkiyatun nufus, pembersihan qalbu. Jadi terus kita bersihkan tuh. Jadi ini proses tuh, tidak bisa seperti balik tangan. Kita berproses untuk terus mensucikan qalbu kita. Landasan untuk mensucikan qalbu itu apa? Tauhid was sunnah. Itu landasan. Ya. Tauhid was sunnah. Itu landasan untuk melakukan tazkiyatun nufus, pembersihan qalbu, pembersihan hati. Landasan kita, pijakan kita, tauhid, akidah tauhidnya lurus, ibadahnya juga lurus. Ya. Insya Allah hati kita semakin tadarru, tawaddu, tadarru, merendah, tunduk kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya begitu kita dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, sikap yang muncul sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Taatnya tanpa reserva, langsung kami dengar, kami taat. Nah inilah Bu, kalau ini terus kita pupuk, terus kita melakukan tazkiyatun nufus, insya Allah Allah akan berikan qalbu kita masuk pada qalbun salim. Hati kita akan menjadi hati yang salim, hati yang bersih. Sehingga insya Allah Bu, nanti pada saat kita menghadap Allah, insya Allah semua jamaah ibu-ibu Masjid As-Salam ini akan dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Masya Allah, indah sekali Bu kalau kita dipanggil oleh Allah. Kenapa? Rasulullah sudah ngasih kabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik kita. Allah tidak lihat. Allah tidak lihat wajah kita. Allah tidak lihat wajah kita. Ono sing ahli se lurus, ono ahli se sing kok. Ya, Allah tidak lihat. Tidak lihat. Tapi kadang-kadang harus melok zamane gitu ya. Sekarang kan zaman gaul, banyak politik. Ya, zaman gaul. Nah, Allah tidak lihat fisik kita, wajah kita tidak lihat.
Wa amwalikum, dan Allah tidak lihat harta-harta kita, jabatan kita, kedudukan kita, pangkat kita, aksesoris kita, Allah tidak lihat. Walakin ila qulubikum wa amalikum, tapi yang dilihat oleh Allah qalbu, hati kita itu yang dilihat oleh Allah. Wa amwalakum, wa amalakum, dan amal-amal kita itu yang dilihat oleh Allah. Itu Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi Bu, Allah tidak lihat fisik. Coba Ibu kalau muhasabah, ya Allah, padahal saya dulu jadi remaja, kok sekarang sudah jadi ibu-ibu? Padahal barusan dari ibu-ibu, kok sekarang jadi nenek-nenek? Kok cepat sekali? Waktu itu cepat sekali. Jadi ibu-ibu, sekali lagi Bu, kalau kita sudah menyerah semuanya kepada Allah, itu sudah, Allah tidak lihat fisik kita, Allah tidak lihat wajah kita, yang dilihat oleh Allah. Oleh karena itu, ayo ibadah qalbu dengan ibadah fisik lebih besar dampaknya ibadah qalbu. Karena yang dilihat oleh Allah adalah apa? Bu, saya tanya, kalau sudah ibadah qalbu, yang tahu siapa? Ibu sama Allah. Suami tahu kan? Anak? Oh, apalagi tetangga. Lebih tidak tahu. Nah itu. Makanya Bu, ketika kita beribadah qalbu, Allah ingatkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Padahal mereka tidak disuruh kecuali beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada-Mu ya Allah dalam menjalankan agama yang diberi. Ini qalbu. Nah, ibu-ibu, implikasinya, dampaknya lebih dahsyat ibadah qalbu daripada ibadah fisik. Kalau ibadah fisik itu kan kadang-kadang masih ridho nas, ya kan? Kalau ibadah fisik itu kadang-kadang terselip. Padahal pertama, Ustaz, aku mesti lurus dulu, tapi bismillah misalnya, niatku itu kenceng lurus, Ustaz. Dibanding pas tengah-tengah ya keterisut itu, kepingin ridho nas, kepingin ridho manusia. Itu. Makanya itu loh, kalau ibadah fisik itu seperti itu, ujiannya itu ridho nas. Padahal kita diarahkan untuk ridho Allah. Nah, itu ibadah. Jadi pokok istiqomah adalah istiqomahnya. Ayo kita terus melakukan tazkiyatul nufus, pembersihan qalbu. Karena yang dilihat oleh Allah adalah qalbu kita. Dan nanti kalau qalbu kita itu sampai kita menghadapi sakaratul maut, benar-benar hati kita benar-benar salim, bersih, insya Allah semuanya akan dipanggil dengan tadi. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Itu yang kita tunggu. Itu yang kita cita-citakan. Bukan harta yang kita tumpuk. Bukan deposito yang banyak. Bukan. Jabatan, pangkat semua bukan. Tidak akan dibawa pun tidak akan dibawa. Coba sampai sak sugi-sugi sak. Kalau mati cuma kain itu saja. Apa terus akhirnya jenazah ibu di ibu lo di rumah? Kalau mungkin dan cepat. Iya kan? Belum lagi nanti ibu bagaimana prosesnya? Ya, bukan ada satu riset kan penelitiannya proses. Ibu mulai sampai perut tidak akan meletus, dan otomatis itu ulat-ulat dan sebagainya akan menggerogoti semua daging-daging kita ini semuanya. Bisa akhirnya ujung-ujungnya kita tinggal tulang belulang. Itulah al-insan, itulah manusia. Tapi kadang-kadang Dawes menguasai sak malam raya mengaku nanti
Turun puasa Isa. Itu bisa. Astagfirullah. Ini. Yang berhak sombong hanyalah Allah. Kita manusia. Dhaif, lemah. Lanjut lagi ibu-ibu yang keempat. Istiqomah yang dikehendaki oleh Allah adalah ketika kita ihya sunnah. Istiqomah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ihya sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu istiqomah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibu ingat surah Al-Imran ayat 31. Surah Al-Imran ayat 31. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikutilah Rasulnya. Apa wujud kita mengikuti Rasul? Ihya sunnah, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Baik dalam kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bahkan berinternasional. Karena Rasulullah itu uswatun hasanah. Ini. Nah sekarang dalam lingkup ubudiyah, ibadah, bagaimana kita mengaplikasikan ihya sunnah? Contoh, kalau ibu sudah sholat 5 waktu, Allah akan berjanji dalam surah Al-Imran ayat 31. Kita akan disuruh mutaba'ah, ittiba kepada Rasulnya. Janji Allah kalau kita sudah menghidupkan sunnah, Allah berjanji yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Tidak hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bu, kalau sudah Allah janji kalau kita menghidupkan sunnah, Allah akan cinta pada kita. Kira-kira apa wujud konkretnya? Bu, kalau Allah sudah cinta pada seorang hambanya, Allah akan jaga dia, Allah akan lindungi dia, Allah akan pelihara dia, ya. Allah selamatkan dia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya. Itu kalau Allah sudah cinta. Tidak hanya itu, doanya mudah sekali jawab, mudah dikabulkan kalau Allah sudah cinta. Jangankan itu, kalau Allah sudah cinta, tidak hanya doanya, apa yang terbersit dalam hatinya Allah sudah dengar. Apa yang terbersit? Kalau bahasa Jawa, kretek batin. Kreteknya batin Allah sudah dengar. Insya Allah mudah-mudahan ibu pernah merasakan itu. Saya di batin Allah sudah beri. Masya Allah, itu tanda Allah cinta pada kita. Masih di batin, belum masuk doa, masih ibu angan-angan, masih dalam batin, Allah sudah kabulkan. Itu tanda Allah cinta pada kita. Bahkan Rasulullah kasih kabar, kalau Allah sudah cinta pada seorang hambanya, ada orang yang memusuhi dia, Allah nyatakan perang kepada dia. Ini loh, cemburunya Allah itu luar biasa. Ngalah-ngalahin cemburu ini suami terhadap istrinya, atau sebaliknya istri terhadap suaminya. Allah itu Masya Allah. Itu. Nah, itu. Jadi prakteknya Bu, kalau sholat 5 waktu sudah kita kerjakan, supaya kita dicintai oleh Allah, kerjakan yang sunnah. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Ya kan? Mungkin sebelum asar monggo silakan. Ba'diyah maghrib. Ya kan? Tapi kalau setelah adzan maghrib ada enggak Ustaz? Ada. Namanya sholat sunnah antara adzan dan iqamah. Bukan qobliyah. Kalau qobliyah maghrib enggak ada. Yang ada adalah antara adzan dan iqamah. Kemudian ba'diyah isya. Kemudian qobliyah subuh.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah qobliyah subuh atau salat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Ibu kalau buka majalah Forbes itu orang yang paling kaya saat dunia ini Bill Gates. Itu paling kaya saat dunia. Tapi ternyata Rasulullah ngasih kabar kepada kita umatnya, orang yang paling kaya saat dunia bukan Bill Gates, tapi umatku yang menjalani sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Itu lebih kaya dari Bill Gates. Karena apa? Dia sudah mendapatkan dunia dan seisinya. Maksudnya. Jadi kalau kita ditakdirkan miskin, mesti orang sugih, orang iya kan? Karena miskin ujian, kaya ujian, kabeh ujian. Senang ujian, susah ujian, sehat ujian, sehat, sakit ujian. Nah ini. Nah itu sholat. Sekarang puasa. Kalau sudah puasa Ramadan sudah kita tunaikan yang sunnah. Puasa sunnah Syawal. Yang kemarin 9 Zulhijjah, puasa sunnah Arafah, ya kan? Shaumi yaumi Arafah, salatul madiyah wal baqiyah. Kita puasa sunnah Arafah itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Sebentar lagi kita akan puasa sunnah 9, 10 Muharram atau 10, 11 Muharram. Terserah monggo pilih yang mana. Tapi kebanyakan 9, 10 Muharram. Jangan 10 saja. Ya Bu ya. 9 Muharram dan 10 Muharram. Insya Allah. Besar sekali fatimahnya. Nah, setelah puasa, saum, haji. Kalau sudah haji ditunaikan, yang sudah apa? Umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma idza istadabal kaba'ir. Dari umrah ke umrah selanjutnya itu bisa menjadi kafarat, penghapus dosa selama dia tidak melakukan al-kaba'ir, dosa besar. Dan haji dan umrah. Dan bersama lagi sholat, puasa, haji, zakat. Kalau zakat sudah kita tunaikan, yang sunnah apa? Infak, sedekah. Makanya ibu-ibu, kenapa dalam surah apa Bu? Surah apa? Al-Munafiqun. Ya, surah Al-Munafiqun ayat 10. Ayat 10, 11 ya. Kenapa Allah mengabarkan banyak manusia yang kecewa saat dunia ini, kata Allah. Banyak yang kecewa. Kapan? Saat sakratul maut. Kecewanya di sini. Kecewanya itu saat sakratul maut. Bu, logikanya bisa tolong enggak? Saat sakratul maut bisa tertolong enggak? Saat sakratul maut, kata Allah, kan dia minta kepada Allah, ya Allah, tundalah ya Allah, kan 5 menit aja ya Allah, supaya saya bisa sedekah, supaya saya bisa menjadi orang yang soleh. Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah khabirun. Sekali-kali Allah tidak menangguhkan, tidak memajukan dan memundurkan. Kalau sudah ajalnya tiba. Ini jawaban Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi Bu, kenapa manusia kecewa saat sakratul maut? Kok
yang dikecewakan itu dia minta kepada Allah supaya bisa ditunda 5 menit supaya bisa sedekah. Pertanyaannya, kenapa kok sedekah? Itu, Masya Allah, ternyata sedekah ini bisa menghapus dosa. Sedekah bisa membuat terang dalam kegelapan kubur kita. Sedekah bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah. Sedekah banyak sekali fadilah keutamaan yang akan kita dapatkan. Sedekah ini, makanya ibu-ibu, ayo jangan sampai kita kecewa saat menghadapi sakaratul maut. Ini. Kemudian yang ke-5, ibu-ibu, saya percepat ya. Yang ke-5, istiqomah itu sangat terkait dengan istiqomahnya qalbu, istiqomahnya lisan, dan istiqomahnya berjawari, perbuatan. Ini harus berjalan sinergi. Lisan, hati, dan perbuatan itu harus berjalan sinergi. Istiqomahnya hati, istiqomahnya lisan, dan istiqomahnya perbuatan. Apa kalau bahasa Indonesianya? Seia sekata. Itu ya, seia sekata. Itu kan bahasa Indonesianya. Jadi kalau ibu umpama tadi contoh, satu contoh saya yakin satu-satunya jalan yang lurus hanya Islam. Itu muncul dalam qalbunya, muncul dalam lisannya, dan muncul dalam perbuatan. Itu benar-benar sinergi. Jangan sekali-kali muncul dalam lisannya tapi tidak muncul dalam qalbunya. Itu ngeri. Apalagi tidak muncul dalam perbuatannya. Berarti kalau cuma lisannya saja tapi perbuatannya enggak, berarti munafik. Ya kan Bu? Munafik. Ini. Makanya ya Allah jangan engkau berikan kemunafikan dalam qalbu kami dan hati kami. Makanya Bu, istiqomah atau qalbu ini apa? Ini tadi terkait dengan keistiqomahan qalbu, lisan, dan perbuatan. Kemudian yang ke-6, ibu, istiqomah itu harus lillah karena Allah. Istiqomah itu harus lillah karena Allah. Billah, untukmu ya Allah. Ala amrillah, ala amrillah, ala amrillah. Istiqomah itu harus lillah, billah, ala amrillah. Ya. Lillah, billah, ala amrillah. Karena Allah, untuk Allah, dan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala amrillah. Kemudian ibu-ibu, yang ke-7, jangan sekali-kali terperdaya oleh keistiqomahan pribadi. Jangan sekali-kali tertipu daya, tertipu oleh istiqomahnya pribadi. Contoh, ibu senang sholat malam, ya, sholat tahajud. Tidak taunya setan itu kan, Rasulullah mengabarkan inna syaitan yajri min ibni Adam majra dami. Setan itu bisa masuk tubuh manusia itu lewat aliran darah. Itu. Oleh karena itu Bu, kita perbanyak, jangan lupa ba'da sholat fardu, zikir ba'da sholat, tambah dengan ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Jangan lupa. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari godaan setan. Karena kadang-kadang Bu, ini kita kadang-kadang tertipu oleh istiqomahnya pribadi.
Apa itu contohnya? Pak Malam, kita senang sholat malam. Setan itu kadang-kadang godong. Coba pepet, dekatkan telingamu di sebelah di tembok. Ya ternyata tetangga saya masih ngorok. Apalagi kalau perumahannya itu model couple, sak tembok kanggo wong dua keluarga, ya kan? Ada perumahan-perumahan kan sak couple itu satu tembok untuk dua rumah tangga, ya kan? Itu kan kalau mepet tembok, si ngorok di keluarga aku. Iku setan masih goda kita, jeng-jeng. Coba munggah ning lantai, ning loteng, munggah ning lantai atas, munggah. Akhirnya setan goda lagi. Ya Allah, ternyata begitu aku mau naik ke atas loteng ini, sak bendungan riang ini tiba-tiba aku dewi sing soleha. Coba, ya Allah setan ini nek goda iman. Ya kan? Jangan tertipu oleh keistiqomahan pribadi. Jangan. Kalau ibu muncul seperti itu, Bu, ya, muncul seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi, baca ta'awudz. Kemudian yang ke-8. Jauhi fitnah subhat dan fitnah syahwat. Subhat dan syahwat. Kalau syahwat, saya kira ibu sudah paham semuanya. Untuk mempressure syahwat, ya akidah diperkuat, ibadah diperbanyak. Insya Allah syahwat kita bisa kita kendalikan, bisa tunduk terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau subhat, nah ini Bu, subhat ini apa? Keraguan-keraguan. Contoh tadi, ada agama baru yang sekarang sedang dijual. Tidak tanggung-tanggung loh. Agama baru ini yang jual itu Menteri Agama. Luar biasa kan? Menteri Agama kok ngajari agama baru, pluralisme agama. Resmi Menteri Agama. Jika sekarang bahasanya agak halus, moderasi agama. Moderasi. Supaya kita jadi Islam moderat. Sehingga akhirnya salah satu contoh, tempat ibadah untuk di semua agama supaya moderat. Habis itu supaya moderat, akhirnya kita disuruh untuk Natalan bersama. Moderat. Ini agama baru untuk merusak akidah kita. Ini subhat. Tinggal. Yang ke-9, jauhi tasabbuh bil kufar. Jauhi tasabbuh bil kufar. Ngikut orang kafir. Jauhi ngikuti budaya, adat istiadat orang kafir. Jauhi. Contoh. Sekarang kan di Indonesia lagi semarak. Apa itu? Ngikuti orang kafir. LGBT kan lagi semarak di Indonesia. Ini budaya orang kafir sudah no, ya kan? Habis itu ada lagi sekarang macam-macam sudah Bu, narkoba ini macam-macam sudah. Sekarang ini tantangannya besar sekali di era sekarang. Nah ibu-ibu, kalau 9 langkah ini tadi, 9 kiat ini tadi kita lakukan, insya Allah dampaknya yang ke-10. Poin yang ke-10. Ini dampaknya. Nanti di rumah dibuka surah Fusilat ayat 30 sampai 32. Ini yang ke-10 ya. Poin ke-10. Poin ke-9 tadi apa? Jauhi intibak, mengikuti orang kafir. Jauhi. Ini. Apapun sudah. Contoh yang paling sederhana sekali. Orang kafir itu kalau minum tangan kiri. Orang kafir itu kalau minum tangan kiri. Jangan ikut-ikutan. Seorang muslim kalau minum tangan kanan. Orang kafir makan jalan-jalan. Jangan ikut.
Walaupun itu undangan manten. Jangan ikut jalan-jalan, ya kan? Tapi minimal, Bu, minimal. Ini saya kasih contoh ya, Bu ya. Umpama sudah tidak ada ini, Bu. Sudah tidak ada kursi sama sekali, ya kan? Tidak ada kursi sama sekali. Ibu berusaha, ya Allah, ibu berusaha mepet aja. Mama ini ada meja prasmanan itu ya, ada meja prasmanan. Ini meja. Ibu, saya jadi gini aja. Niati ibu sedang duduk. Ya Allah, ini daruriyah ya Allah, darurat ya Allah. Sedang duduk. Jangan ibu ikut jalan-jalan. Apalagi makan dengan berdiri. Jangan. Minim tunjuk apa namanya? Itu tadi kan, jangan ngikuti orang kafir. Jadi seperti itu. Nah, ibu-ibu, kalau itu sudah kita lakukan semuanya 9 langkah itu tadi, dampaknya poin ke-10. Ya kan? Poin ke-10. Surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Ibu buka nanti. Innal ladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahyi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, mereka yang mengatakan Rabbuna Tuhan kami Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ta'yidullah, pertolongan Allah akan turun lewat siapa? Al-malaika, kata Allah, lewat para malaikat. Kapan waktunya? Saat kita menghadapi sakaratul maut. Ini loh Bu dampaknya, Bu. Jadi kalau kita bangun 9 langkah ini tadi, insya Allah saat kita menghadapi sakaratul maut, ta'yidullah, pertolongan Allah akan turun lewat para malaikat. Dan para malaikat ini akan memberikan motivasi, at-tafaul, optimisme, spirit apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Makanya Bu, ketika kita talqin la ilaha illallah, dia tersenyum. Itulah saat Allah mengatakan, itu Allah berikan pertolongan. Tersenyum dia. Karena Allah bergembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada. Tidak hanya itu, kata Allah, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kamilah yang menjadi pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tastahyi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalamnya kamu akan dapatkan apa yang kamu minta. Di dalamnya pula apakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ditutup ayat itu, nuzulan min ghafurir rahim. Ini hidanganmu, hidanganku, kata Allah, dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hidangannya Allah, Masya Allah, indah. Mudah-mudahan kita semuanya berakhir seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Ini tadi ini saya sudah dapat telepon, sudah ditunggu di rumah. Saya kira kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.